harus melayani. Service, kita melayani Tuhan melalui sesama kita. Yang keenam, kita melihat menjaga diri supaya tidak tercemar oleh dosa. Bagaimana supaya kita dalam hidup kudus? Yang keenam, menjaga diri supaya tidak tercemar oleh dosa. Mari kita baca Efesus 5 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama Efesus pasal 5 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Maksudnya kita jangan tercemar dengan hal-hal seperti ini. Jaga diri kita, jaga hati kita, jaga pikiran kita, supaya hidup kita tidak tercemar oleh dunia. Tawaran dunia begitu menggiurkan. Dosa menguasai kita di mana-mana. Kita berjalan, kita sedang diintip oleh dosa kita. Tapi Alkitab menyarankan kepada kita, jaga hidup kita supaya jangan tercemar oleh dosa. Daftar-daftar yang kita baca tadi, yang memungkinkan, yang membuat orang-orang tersebut tidak akan masuk di dalam kerajaan Kristus. Jaga hati kita, jaga langkah kita, jaga hidup kita, supaya tidak tercemar oleh dunia ini. Yang kelima, kita lihat. Yang terakhir, apa dampak dari hidup dalam kekudusan? Apa dampaknya? Yang pertama tadi apa? Apa itu kekudusan? Yang kedua apa? Dari mana kekudusan itu? Yang ketiga, mengapa harus hidup kudus? Yang keempat, bagaimana caranya hidup kudus? Dan yang kelima, apa dampak dari hidup dalam kekudusan? Kita baca 2 Tesalonika pasal 2 ayat 14. 1, 2, 3. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi apa dampak dari hidup dalam kekudusan? Adalah kemuliaan yang kita terima. Kemuliaan itu bukan saja kita masuk dalam kerajaan sorga yang Tuhan siapkan bagi kita, tapi kemuliaan itu mulai ada dalam dunia ini. Kemuliaan itu bisa secara praktis. Allah tidak pernah mempermalukan kita. Allah akan menjaga kita, membela kita. Dia akan berikan jalan keluar dan kelepasan. Dia akan membuktikan dirinya bahwa Dia Allah yang hebat. Mujizat akan terjadi dan pertolongan Allah akan nyata dalam kehidupan kita. Itu kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita. Dampak dari hidup dalam kekudusan, yaitu kemuliaan yang Yesus berikan bagi kita. Dia akan tolong kita ketika orang mempermalukan kita. Dia akan tolong kita ketika kita sakit, Dia berikan kesembuhan. Dia akan tolong kita dikala kita punya kebutuhan ekonomi, kebutuhan di dalam keluarga, kebutuhan yang lain. Dia akan buka jalan dan berikan jalan keluar kepada kita. Dia akan tolong kita dan Dia buka jalan. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Itu adalah kemuliaan yang Tuhan nyatakan kepada kita, dan Dia tidak pernah mempermalukan kita mulai dari dunia ini sampai ketika Dia datang kedua kali untuk menjemput kita masuk di dalam kerajaan kekal yang Dia siapkan bagi kita. Allah tidak pernah mempermalukan kita. Dia memuliakan kita. Oleh karena itu mari kita lihat. Kita lihat ada video ini. Kita tutup dengan sebuah video bagaimana Allah mempermuliakan orang-orang yang mengasihi Dia. Di dalam kita menonton video ini, mari saya minta istri saya untuk menjelaskan tentang video ini. Mari, silakan. Mari saya. Video. Udah enggak Pak. Silakan. Ayo, silakan. Video ini menceritakan kasih suara aja nggak? orang yang Ramirito. Buenos días. El jefe dice que tienes que probar ese carro que está ahí. Ese. ¿Y sí? Sí. No.
Yo le dije al jefe que yo no sé manejar ese tipo de carros de cambios mecánicos. Tú no puedes perder el trabajo, hombre. Tienes 3 hermanitos que alimentar, ¿no? Sí, pero el jefe ya sabe que yo no sé manejar ese tipo de carros. ¿Sabe qué? Le voy a decir que yo no... No. El jefe está de mal humor y no quiere que lo molesten. Entonces hazlo tú, porque yo no sé, la verdad. El jefe dijo que tenías que ser tú. Así que dile a tu Diosito que te ayude. A ver, ya. Dame la llave. Dame la llave. Mi Dios nunca me deja mal. ¿Ah, no? Ten fe. Mira. Me tiene ahí. Mau mengemudi aja dia berdoa. Dia tumpang tangan, dia pegang Alkitab. Baru. Dia kembali. Ahora sí creemos en tu Dios, Ramiro. ¿Qué pasó? La única forma de entenderlo es creyendo. Esto es un milagro. Claro que es un milagro si yo les dije que yo no sé manejar este tipo de carros. No, ese no es un milagro. Este es el milagro. Begitu. Yesus tidak pernah mempermalukan kita. Dia memuliakan kita. Mari kita berjalan bersama Dia. Tetap bersama Dia. Melalui pimpinan Roh Kudus. Kita berjalan bersama dengan Dia. Dan ingat ketika kita berjalan bersama dengan Dia, Dia selalu membela kita dari satu hal ke hal yang lain dan seterusnya. Dia Allah yang hebat dan luar biasa. Kita harus percaya tetap kepadanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.